DPR RI respon positif lawatan Presiden ke luar negeri. DPR RI apresiasi program pos pengaduan lapor Mas Wapres. DPR RI sidak rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. DPR RI tegaskan revisi Undang-Undang DKJ bukan titipan. Halo pemirsa, mengawali akhir pekan Anda, Simpo Parlemen kembali hadir dengan menemani Anda sejumlah informasi yang terjadi di gedung parlemen selama sepekan terakhir. Tentunya bersama saya, Sely Sregar, inilah Simpo Parlemen selengkapnya. Dan kita awali informasinya pemirsa, di mana DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Kementerian Dalam Negeri dan PJ Kepala Daerah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dan dalam rapat yang digelar ini pemirsa turut membahas persiapan untuk menuju Pilkada Serentak 2024. Menjelang Pilkada Serentak 27 November mendatang, DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Kementerian Dalam Negeri dan PJ Kepala Daerah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut membahas terkait persiapan PJ Kepala Daerah dalam mensukseskan Pilkada Serentak di masing-masing daerah. Oleh karena itu, DPR akan menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif untuk memfasilitasi masyarakat agar dapat memberikan kepercayaan kepada PJ Kepala Daerah terkait agar Pilkada Serentak berjalan lancar. Dalam hal ini adalah pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak secara nasional yang akan kita laksanakan pada 27 November yang akan datang. Yang kedua, kami juga melaksanakan fungsi pengawasan dalam konteks pemerintahan daerah. Hanya saja hari ini kita fokus bicara dalam konteks persiapan dan kesiapan mereka menghadapi pilkada. Kita tahu bahwa banyak sekali pemberitaan, banyak sekali masukan yang masuk ke Komisi 2 DPR RI terkait dengan satu netralitas ASN menjelang pilkada. Kita ingin tahu bagaimana positioning para penjabat ini yang notabene juga merupakan ASN. Eselon 2 untuk para penjabat bupati wali kota dan eselon 1 untuk penjabat gubernur. Kami memfasilitasi agar publik masyarakat Indonesia punya keyakinan yang penuh bahwa PJ Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, Wali Kota itu tetap dalam rel dan koridor yang sesungguhnya untuk bekerja mensukseskan pilkada ini. Dari Jakarta, Farizal Dafarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, DPR RI merespon positif terkait lawatan Perdana Prabowo Subianto sebagai presiden ke sejumlah negara. Lawatan Perdana Presiden Prabowo ini diharapkan dapat mempererat kerjasama dengan sejumlah negara. Presiden Prabowo Subianto telah memulai kunjungan kerja di luar negeri, perdana sebagai pemimpin negara Indonesia pada Jumat lalu. Lawatan Presiden Prabowo tersebut diharapkan dapat melakukan kerjasama dengan sejumlah negara yang mampu menguntungkan kedua belah pihak. Kunjungan Prabowo ini juga dinilai agar bisa melakukan kolaborasi yang baik untuk masyarakat Indonesia. Ya, harapannya kerjasama dengan negara besar seperti Cina berjalan dengan baik, menguntungkan dua belah pihak. Ya, karena kita negara dengan politik bebas aktif, boleh bekerja sama dengan siapa saja. Pada saat kita juga bekerja sama dengan Cina sebagai kekuatan baru, raksasa ekonomi baru dunia, saat yang sama juga bekerja sama dengan Barat, ya, dalam ini Eropa dan Amerika. Dan dilakukan keduanya dilakukan secara bersama-sama, kan? Saya bersamaan. Pulang dari Cina langsung ke Amerika gitu. Nampaknya dalam pikiran Pak Prabowo ingin melakukan kolaborasi demi untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia ya, dengan siapapun gitu. Meskipun mungkin Amerika dan Cina dalam konteks perdagangan ada perseteruan, persaingan dagang, ya bagi kita nggak ada persoalan. Yang penting kita bersahabat dengan keduanya, dengan Cina maupun dengan Amerika, dan kemudian mendatangkan kemaslahatan, kemanfaatan bagi masyarakat kita. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. DPR menggelar rapat kerja perdana bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin siang. Dan rapat tersebut pemirsa beragendakan 4 pembahasan dengan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Komisi 3 DPR menggelar rapat kerja perdana bersama Kepala Kepolisian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin siang. Rapat kerja ini beragendakan 4 pembahasan. Target pencapaian Polri tahun 2025, evaluasi penegakan hukum sumber daya alam,
evaluasi penegakan hukum tindak pidana narkoba, serta evaluasi pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Adapun rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman, serta dihadiri Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kami ingin menyampaikan bahwa tema utama pertemuan hari ini yang pertama adalah realisasi anggaran Polri sampai dengan Oktober 2024 dan rencana kerja 2025. Yang kedua, penanganan perkara terkait sumber daya alam, ya, dan bagaimana koordinasi dengan lembaga-lembaga lain. Yang ketiga, penanganan kasus-kasus tindak pidana narkoba. Keempat, peran dan fungsi Polri terkait pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat Kamtibmas. Keempat, ini yang paling hot sekarang Pak Kapolri, terkait perkara yang menarik perhatian masyarakat, terutama judi online. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa akan kami hadirkan usai jeda, tetap di Simpo Parlemen. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Simpo Parlemen bersama saya, Seli Siregar. Dan kita lanjutkan di mana DPR RI mengungkapkan bahwa telah menerima surat Presiden terkait calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK. Dan DPR menegaskan pemirsa bahwa tidak ada perubahan nama Capim dan Cadewas KPK yang telah diusulkan sebelumnya. DPR telah menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto terkait nama-nama Capim dan Cadewas KPK pada 4 November lalu. Wakil Ketua DPR Adis Kadir mengatakan, nantinya tidak ada perubahan nama-nama Capim dan Cadewas KPK yang telah diusulkan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia menyebut proses fit and proper test Capim dan Cadewas KPK akan dilakukan oleh Komisi 3 DPR. Lebih luas dirinya menargetkan pengesahan Capim dan Cadewas KPK akan dilakukan dalam waktu dekat. Pengganti rapat BAMUS, rapat Badan Musyawarah dengan fraksi-fraksi sudah diputuskan untuk diserahkan kepada Komisi 3 untuk melakukan fit and proper. Jadi nanti kita tinggal tunggu Komisi 3 sebelum fit proper akan berkonsultasi dulu dengan pimpinan DPR kapan mau di fit propernya,
bagaimana teknis fit propernya dan lain. Tapi saya rasa sudah biasa teman-teman Komisi 3, waktu saya dulu Komisi 3 juga biasa, paling butuh konsultasi saja tanggal kapan dia mau fit proper. Yang pasti kita masa reses sampai dengan tanggal 6 Desember, kita berharap bisa diparipurnakan. Paripurna kan tiap Selasa masih ada tanggal 19, masih ada tanggal 26, masih ada tanggal 5. Yang pasti dalam masa paripurna itu harus segera diparipurnakan hasil fit and proper dari teman-teman Komisi 3. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Dan tak hanya itu pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Adi Skadir mengapresiasi terobosan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang membuat pos pengaduan lapor Maswapres di Istana Wakil Presiden. Langkah tersebut dinilai memudahkan masyarakat dalam menyampaikan segala aspirasi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuat terobosan baru pos pengaduan lapor Maswapres di Istana Wakil Presiden Jakarta. Terobosan baru ini pun DPR RI mengapresiasi langkah tersebut yang dinilai dapat memudahkan masyarakat untuk menyampaikan segala aspirasi. DPR juga meyakini terobosan Gibran tersebut tidak akan menimbulkan tumpang tindih dengan kewenangan antar kementerian dan lembaga. Tidak hanya itu saja, DPR menyarankan di setiap kementerian agar dapat membuat terobosan yang serupa dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tidak ada namanya apresiasi, namanya juga memberikan laporan kepada masyarakat. Mereka punya apresiasi, mereka ada yang ingin disampaikan kepada pemerintah. Mana yang lebih cepat saja. Kita ini kan tidak ego sektoral. Ya, mana yang lebih cepat, mana yang baik. Yang penting pemerintahan bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Semua program-program pemerintah bisa berjalan. Saya rasa mungkin ya baik juga kalau seluruh kementerian dengan sektornya sendiri-sendiri membuka juga pengaduan-pengaduan kan. Kayak seperti di kepolisian kan juga sudah ada pengaduan masyarakat. TNI juga sudah ada. Menteri-menteri lain mungkin bisa meniru. Apalagi Pak Wapres juga sudah membuka itu. Jadi saya rasa baik-baik saja. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. DPR RI menggelar sidang paripurna ke-7 masa persidangan 1 tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Adi Skadir. DPR RI menggelar sidang paripurna ke-7 masa persidangan 1 tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Adi Skadir, dengan didampingi Wakil Ketua DPR lainnya Cucun Ahmad Samsurijal dan Saan Mustafa. Adapun dalam pembahasan tersebut, yakni mendengar laporan Komisi 11 terkait hasil fit and proper test terhadap kantor akuntansi publik yang diajukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Kementerian Keuangan. Selain itu, pengambilan pendapat fraksi-fraksi terkait revisi undang-undang tentang daerah khusus Jakarta yang diusulkan oleh Badan Legislasi DPR. Dengan demikian, ke-8 fraksi telah menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing. Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI? Terima kasih. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Masih dengan Wakil Ketua DPR RI, pemirsa, Adi Skadir ini menegaskan revisi Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta yang telah disetujui melalui rapat paripurna bukanlah titipan. Menurutnya, revisi Undang-Undang DKJ dilakukan agar pilkada serentak berjalan lancar dan tidak ada kecacatan dan kekosongan hukum. DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta sebagai usulan inisiatif DPR melalui rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Jakarta pada Selasa pagi. Namun Wakil Ketua DPR Adi Skadir membantah bahwa revisi Undang-Undang DKJ tersebut untuk mengubah agar Pilgub berjalan satu putaran. Adis mengatakan revisi Undang-Undang DKJ dilakukan agar pilkada serentak dapat berjalan lancar dan tidak ada kecacatan ataupun kekosongan hukum. Nah, jadi ini bukan titipan, memang kita harus mencermati karena ada tadi disampaikan ada kekosongan hukum yang harus diisi. Jadi paling tidak agar supaya ke depan pemilihan-pemilihan seperti pilkada, terus pemilihan kemarin juga yang DPR RI, DPD, DPRD itu supaya tidak punya celah
cacat hukum, jadi direvisi sedikit, itu cuma dibatasi, jadi revisinya terbatas ya, bukan revisi menyeluruhan, jadi revisi terbatas saja untuk menutupi kekosongan hukum tersebut. Jadi tidak kemana-mana. Ada hubungannya, justru ini direvisi agar pilkada ini bisa berjalan dengan lancar, baik, dan tidak ada cacat hukum, kekosongan hukum. Jadi agar semua produk-produk pilkada dan lain-lain itu tidak ada cacat hukumnya sama sekali. Jadi itu ya. Tidak ada. Dapat dipastikan tidak ada pembahasan tentang teknis pilkada, apa satu putaran atau tidak, berapa putaran, tidak ada. Memang harus disesuaikan sebelum coblosan. Kita khawatir kalau sesudah coblosan nanti kan banyak gugatan-gugatan lagi terhadap undang-undang tersebut. Kita khawatirkan nanti kan siapapun terpilih, ya nanti ada gugatan-gugatan, kan kasihan calonnya. Jadi kita tidak mau itu terjadi, makanya diadakanlah revisi terbatas ya. Harus jelas ini revisi terbatas, tidak menyangkut hal-hal yang substansi lainnya. Dari Jakarta, Farizal Davadiskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap bersama kami. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Sinpo Parlemen pemirsa, di mana DPR RI melakukan inspeksi mendadak ke rumah tahanan atau rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Inspeksi mendadak ini dilakukan untuk mencari tahu terkait kaburnya 7 tahanan melalui teralis kamar rutan pada beberapa waktu lalu. Untuk mengetahui terkait kaburnya 7 tahanan atas kasus narkoba yang membobol teralis kamar rutan, DPR melakukan inspeksi mendadak ke rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya yang terjadi kaburnya 7 tahanan tersebut. Selain itu, Ketua Komisi 13 DPR, Willy Aditya mengatakan bahwa pihaknya juga ingin melihat seperti apa daya tampung dan kelayakan standar pengamanan pelaksanaan di rutan tersebut. Teman-teman semua, habis itu kita juga mendapat laporan
beberapa CCTV itu tidak aktif. Apalagi yang di belakang tempat cabutnya itu. Kalau waktu sekolah kan sering cabut kan. Nah, ini memang terinspirasi oleh cabut sekolah itu. Jadi loncat itu terus di sana blank spot gitu. Nah, tadi kita juga sempat masuk ke dalam, ternyata sudah diperbaiki itu setelah di BAP oleh polisi. Dan dengan BNN juga. Tentu habis ini kami juga akan berkoordinasi dengan polisi dan BNN dengan membentuk panja pemasyarakatan. Sebelumnya, 7 orang tahanan dan narapidana berhasil ditangkap atas kasus narkoba. Dari ke-7 tahanan ini, salah satunya ialah Murtala Ilyas yang merupakan gembong narkoba. Ke-7 tahanan tersebut berhasil melarikan diri dengan menjebol teralis besi kamar tahanan. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 13 DPR RI Willy Aditya tak ingin menganut prinsip praduga tak bersalah terkait adanya isu bantuan dari pihak lapas terhadap kaburnya 7 tahanan rutan Salemba, Jakarta Pusat. Dan DPR memastikan akan berkomitmen mengusut 7 tahanan kabur tersebut secara transparan. 7 tahanan kabur atas kasus narkoba di rutan Salemba, Jakarta Pusat diindikasikan adanya bantuan dari pihak lapas. Pasalnya ditemukan beberapa hal yang mengganjal seperti 7 tahanan yang merupakan 3 narapidana dan 4 tahanan disatukan di dalam sel yang sama. Bahkan, CCTV yang terletak di tempat kaburnya 7 tahanan juga disebut mati. Namun, Ketua Komisi 13 DPR Willy Aditya mengatakan bahwa pihaknya tak ingin menganut prinsip praduga tak bersalah terkait indikasi-indikasi tersebut. Ia berkomitmen akan mengusut 7 tahanan kabur ini secara transparan. Dan ini juga menjadi pesan Pak Presiden, hukum jangan hanya tumpul ke atas, tajam ke bawah, tapi ke semua lini. Kita hari Senin akan ada rapim, nanti habis rapim kita kumpulkan, untuk kemudian kita bentuk panja pemasyarakatan. Mungkin kick off-nya akan lebih efektif untuk masa sidang berikutnya. Tapi sekarang kita mau memanggil beberapa pihak yang cukup berkompeten untuk mendapatkan input sebanyaknya. Gitu. Bang, terkait hal ini ada over capacity atau enggak di lapangan? Kalau over capacity udah pasti. Ini 100% over capacity-nya. Tapi kita nggak ingin masuk ke ranah itu. Kalau itu sudah pasti. Bahkan rasio petugas keamanannya dengan yang dijaga itu 1:190. Kalau kapasitasnya ini cuma 1.500 tapi ini hampir 3.000-an. Jadi udah kalau itu sudah benar-benar over capacity. Kaburnya 7 tahanan dari rutan kelas 1 Salemba ini juga menemukan fakta terbaru. Setelah ditinjau, DPR mengungkapkan bahwa kondisi rutan dalam kondisi over capacity. Rutan Salemba juga memiliki perbedaan bangunan dengan yang lainnya. DPR memastikan akan lebih jauh mengecek SOP rutan Salemba setelah adanya peristiwa kaburnya 7 tahanan. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, masih terkait dengan 7 tahanan yang kabur, ini di mana Ketua Komisi 13 DPR Willy Aditya mengatakan akan melaksanakan rapat pimpinan pada pekan depan mendatang. Dan rapim ini pemirsa digelar dalam rangka untuk membentuk panitia kerja atau panja dalam mengusut 7 tahanan kabur di rutan Salemba, Jakarta Pusat. Dalam mengusut 7 tahanan kabur di rutan Salemba, Jakarta Pusat, DPR akan menggelar rapat pimpinan pada pekan depan untuk membentuk panitia kerja atau panja. Ketua Komisi 13 DPR Willy Aditya mengatakan, pembentukan panja ini merupakan bentuk semangat dalam membangun dan meningkatkan kualitas rutan ke depan. Menurutnya, panja tersebut juga sesuai dengan cita Presiden Prabowo Subianto yang ingin mereformasi kondisi rutan dan lapas seluruh Indonesia yang sudah melebihi kapasitas daya tampung. Dan ini juga menjadi pesan Pak Presiden, hukum jangan hanya tumpul ke atas, tajam ke bawah, tapi ke semua lini. Kita hari Senin akan ada rapim, nanti habis rapim kita kumpulkan, untuk kemudian kita bentuk panja pemasyarakatan. Mungkin kick off-nya akan lebih efektif untuk masa sidang berikutnya. Tapi sekarang kita mau memanggil beberapa pihak yang cukup berkompeten untuk mendapatkan input sebanyaknya. Gitu. Bang, terkait hal ini ada over capacity atau enggak di lapangan? Kalau over capacity udah pasti. Ini 100% over capacity-nya. Tapi kita nggak ingin masuk ke ranah itu. Kalau itu sudah pasti. Bahkan rasio petugas keamanannya dengan yang dijaga itu 1:190. Kalau kapasitasnya ini cuma 1.500 tapi ini hampir 3.000-an. Jadi udah kalau itu sudah benar-benar over capacity.
Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Simpo Parlemen. Dan terus update informasi melalui media sosial Simpo TV, mulai dari Instagram, TikTok, hingga YouTube. Saya Selis Regar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.